Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to Ma'am Eni English class. Stay with me, Ma'am Eni. Today we are going to continue our discussion about degrees of comparison. Anak-anak, apakah kalian masih ingat 3 kalimat berikut? Yang pertama, Naufal is as tall as Dita. Kalimat yang kedua, Van Basten is taller than Naufal. Kalimat ketiga, Van Basten is the tallest student of all. Okay, that's right. Nah, ketiga kalimat tadi adalah contoh dari 3 tingkatan perbandingan. Tingkatan positif atau tingkatan sama, kemudian komparatif atau tingkatan lebih, kemudian yang ketiga ada superlatif atau tingkatan paling. Dan tentunya kalian juga masih ingat bagaimana cara kita membentuk 3 macam tingkatan perbandingan tadi. Nah, saya akan mengingatkan kembali bahwa positive degree atau tingkatan sama itu dibentuk dengan cara kita menggunakan SS. Nah, di antara SS itu kita beri sisipan adjektif atau kata sifat. Kemudian untuk comparative degree atau tingkatan lebih, kita menggunakan 2 pola, yaitu yang pertama menggunakan adjektif yang diakhiri dengan yang akhiran er, atau kita menggunakan more yang kemudian diikuti oleh adjektif atau kata sifat. Baru kemudian kita menggunakan kata than. Kemudian untuk superlative degree atau tingkatan paling itu ada 2 pola di sini. Pola yang pertama kita menggunakan the, kemudian adjektif plus akhiran est. Atau pola yang kedua kita menggunakan kata the most kemudian diikuti oleh adjektif atau kata sifat. Masalahnya adalah kapan kita menggunakan akhiran er untuk comparative degree and then akhiran es untuk superlative degree, dan kapan kita menggunakan more untuk comparative degree dan the most untuk comparative degree. Now let's talk about the rules. Kita akan membicarakan kapan kita menggunakan akhiran er, es, kemudian kapan kita akan menggunakan more and the most. Kita awali dengan the comparative degree, tingkatan perbandingan lebih. Untuk adjektif bersuku satu, kita menambahkan akhiran er atau r to the adjectives. For example, tall, taller, fast, faster, slow, slower, large, larger. Kemudian pengelompokan yang kedua adalah kata sifat atau adjektif bersuku 3 atau lebih. Nah, for example, delicious, beautiful, comfortable, sophisticated. Nah, aturan untuk 3 suku kata atau lebih itu kita hanya menggunakan kata more sebelum kata sifat. For example, delicious becomes more delicious, beautiful more beautiful, comfortable more comfortable, and so on. Pengelompokan selanjutnya adalah untuk kata sifat yang bersuku 2. Untuk kata sifat yang bersuku 2 ini berlaku 2 aturan. Yang pertama, kita tambahkan akhiran er atau r pada kata sifat yang diakhiri oleh akhiran y dan sebelumnya diawali dengan konsonan atau huruf mati. For example, crazy. Nah, crazy itu bersuku kata 2, kemudian diakhiri oleh akhiran y dan sebelumnya ada konsonan z, konsonan atau huruf mati.
Kemudian contoh yang kedua, lagi. Nah, kata lagi itu diakhiri dengan huruf Y dan sebelumnya ada konsonan G. Nah, untuk pengubahan menjadi comparative degree, kita hilangkan akhiran Y di sini. Kemudian kita ganti dengan huruf I, baru kemudian ditambah akhiran ER. So, crazy becomes crazier. Lucky becomes luckier. Kemudian untuk yang kedua adalah pada kata sifat yang diakhiri dengan akhiran O atau ER. For example, narrow and then clever. So, untuk bentuk komparatif kita menggunakan akhiran ER. For example, narrow becomes narrower, clever, cleverer. Bagian kedua dari adjektif yang bersuku kata dua itu adalah penggunaan more before the adjective, penggunaan more sebelum kata sifat. Ya, ini untuk beberapa kata sifat. Ya, for example, handsome, active, stupid, modern. So, untuk bentuk komparatifnya kita tinggal menambahkan awalan more di sini. So, handsome becomes more handsome, active, more active, stupid, more stupid. Now let's move on the superlative degree, tingkatan perbandingan paling. Untuk kelompok yang pertama, yaitu adjektif bersuku kata satu, kita tambahkan akhiran est atau st pada kata sifat. Contohnya, tall plus est akan menjadi the tallest, fast, the fastest, slow, the slowest, large, the largest. Pengelompokan yang kedua itu adalah pada kata sifat yang bersuku tiga atau lebih. For example, delicious, beautiful, and so on. Nah, untuk kata sifat kelompok ini kita hanya tinggal menambahkan kata the most sebelum kata sifat. Use the most before the adjectives. For example, delicious becomes the most delicious. Lezat, the most delicious, yang paling lezat. Beautiful, the most beautiful. Comfortable, the most comfortable. Now let's move on to the two-syllable adjectives. Kita akan lihat bagaimana membentuk superlative degree pada kata sifat yang bersuku kata dua. Nah, seperti pada comparative degree, ini kita juga membuat dua pengelompokan, yaitu yang pertama kita menggunakan akhiran est atau st pada kata sifat yang berakhiran dengan y dan diawali dengan konsonan atau huruf mati. Nah, contohnya seperti tadi ya, crazy, lucky. Nah, seperti tadi cara membentuknya kita tinggal menghilangkan akhiran y, kemudian kita ubah menjadi huruf I, baru ditambahkan akhiran est atau st. Crazy, craziest, lucky, luckiest. Kemudian yang kedua, ini juga berlaku pada kata sifat yang berakhiran o atau er. For example, narrow becomes narrowest, clever, the cleverest. Nah, aturan yang kedua itu
kita gunakan kata the most sebelum kata sifat. Nah, ini kita terapkan pada beberapa kata sifat saja, nggak banyak gitu ya. For example, handsome, active, stupid. So it becomes handsome, the most handsome. Active, the most active. Stupid, the most stupid. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Kita lihat contoh soal yang pertama. Zidan is as bla 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 as Rizky. Optionnya ada 4. Politer, polite, more polite, and the most polite. Mana yang benar? Oke, kita bahas ya. Kalian harus ingat bahwa as itu harus selalu diikuti oleh adjektif atau kata sifat. Jadi kalian hanya tinggal mencari mana sih yang kata sifat. Nah, oke, that's right, polite. Ya, jadi jawabannya adalah yang B, polite, karena itu adalah kata sifat. Nah, coba kita lihat jawaban yang lain, politer. Jadi polite itu plus akhiran R, dan ini tidak ada bentuknya ya. Kemudian ini more polite, lebih polite, ini tidak sesuai dengan ini ya. Kemudian the most polite itu juga tidak sesuai. Jadi jawaban yang diinginkan adalah jawaban B, polite. Sekarang kita lihat soal yang kedua. A snail is bla bla than a cat. Optionnya adalah slower, slow, the slowest, more slow. Mana yang benar? Oke, coba kita bahas ya. Kita harus ingat di sini ada kata than. Nah, kata than itu adalah penanda kalau itu adalah comparative degree. Nah, kita juga ingat kalau untuk comparative degree ada 2 pilihan di sini. Kita menggunakan akhiran er atau menggunakan kata more. Nah, ternyata di sini kita ingat bahwa kata slow itu adalah kata sifat bersuku satu. Nah, untuk kata sifat bersuku satu itu kita menggunakan er bukan more. Jadi di sini kita harus menggunakan kata slower bukan more slow. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang A, slower. Kita lihat soal yang ketiga. Farda is the bla 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 girl in her class. Option yang ada adalah attractive, attractivest, more attractive, most attractive. So, mana yang kalian pilih? Oke, coba kita bahas ya. Kita harus ingat bahwa kata the adalah ciri dari superlative degree, the. Nah, kemudian kita ingat kalau untuk superlatif kita menggunakan dua pola, yaitu yang menggunakan akhiran est, kemudian yang menggunakan most, the most. Nah, sekarang kita lihat di situ kata sifat yang dikehendaki adalah kata attractive. Nah, attractive itu kata sifat ya yang terdiri dari lebih dari 2 suku kata. Nah, jadi jelas sekali kita tinggal menggunakan rumusan pengelompokan kata sifat yang bersuku kata 3 atau lebih. Jadi option yang paling sesuai di situ adalah kata most attractive. So, kalimat yang benar nanti menjadi Farda is the most attractive girl in her class. Nah, dari pembahasan di atas, let's make a conclusion. Nah, anak-anak, jadi ini adalah kesimpulannya. Oke, coba kita baca sama-sama. Jadi ada 3 macam
tingkatan perbandingan, ada positif, comparative, and superlative. Nah, kemudian penggunaan akhiran, ya, kemudian penambahan awalan juga itu tergantung dari suku kata. Kita akan mengelompokkan beberapa adjektif itu menjadi ini 3 macam, ya. Adjektif yang bersuku kata 1, kemudian adjektif yang bersuku kata 3 atau lebih, ya. Kemudian adjektif yang bersuku kata 2. Nah, sekarang kita lihat untuk yang bersuku kata 1. Untuk positive degree kita menggunakan kata ss. Kemudian untuk comparative kita menggunakan akhiran er, kemudian ini penandanya ada kata than. Kemudian untuk superlatif itu penandanya itu kata the, kemudian akhir yang dipilih adalah akhiran est. Nah, kemudian untuk kata sifat yang bersuku kata 3 atau lebih, untuk kalimat positifnya sama, kita menggunakan ss. Kemudian untuk comparative kita menggunakan more, kemudian penandanya itu kata than. Untuk superlatif kita menggunakan kata the most. Nah, untuk yang bersuku kata 2 itu nanti kita bagi menjadi 2 macam. Untuk komparatif dan superlatif. Untuk yang positif tetap sama menggunakan kata ss. Nah, untuk komparatif nanti ada 2 pembedaan. Yang pertama itu yang menggunakan er kemudian than, kemudian menggunakan more, kemudian menggunakan than. Nah, itu nanti bisa dilihat di atas. Kemudian untuk superlatif itu yang pertama menggunakan kata est, kemudian kata penanda the atau the. Kemudian yang kedua kita menggunakan kata the most plus adjective. Nah, seperti biasa untuk bentuk-bentuk yang tidak beraturan kita juga menemui pada pembahasan degrees of comparison. Nah, ini adalah beberapa bentuk yang tidak beraturan, irregular forms. Nah, for example, untuk positif kita menggunakan kata good. Ini bentuk komparatifnya better, kemudian superlatifnya the best, kemudian bad bentuk komparatifnya itu worse, kemudian bentuk superlatifnya itu the worst, little, kemudian komparatifnya less, kemudian untuk superlatifnya the least. Yang lainnya bisa kalian baca sendiri di situ. Finally, thank you for watching my video. Jika kalian merasa video ini memberi manfaat bagi kalian, silakan kalian tekan subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.